Para lansia di seluruh Indonesia, dengarkan saya baik-baik. Pernahkah Anda berpikir bahwa suplemen vitamin yang rutin Anda konsumsi setiap hari, yang Anda anggap menyehatkan, justru bisa menjadi bom waktu yang siap meledak di dalam kepala Anda? Saat Anda terlelap, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah fakta medis yang sering terlewatkan dan bisa berakibat fatal. Sebagai seorang dokter yang sudah menangani ribuan kasus selama lebih dari 15 tahun, saya sering melihat pasien stroke datang ke IGD dalam kondisi kritis, padahal sebelumnya mereka merasa sehat dan rajin minum vitamin. Tahukah Anda, beberapa jenis vitamin yang sangat populer ini, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, bisa memicu stroke saat Anda sedang tidur nyenyak. Ini adalah peringatan keras yang wajib Anda simak sampai selesai, karena nyawa Anda bisa jadi taruhannya. Halo, Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video saya kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel Tips Lansia, selamat datang. Saya harap channel ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di usia emas. Saya punya cerita tentang salah satu pasien saya, sebut saja Ibu Nurul. Beliau berusia 68 tahun, seorang pensiunan guru yang sangat aktif. Selama bertahun-tahun, Ibu Nurul selalu rutin mengonsumsi vitamin E dan vitamin D, dosis tinggi, karena beliau percaya itu akan menjaga kesehatan jantung dan tulangnya. Beliau bahkan minum vitamin D di malam hari sebelum tidur, karena mengira itu akan lebih efektif. Suatu pagi, keluarga menemukan Ibu Nurul tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, kami mendiagnosis beliau terkena stroke. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan tekanan darah tinggi atau kolesterol, melainkan kombinasi dari vitamin yang beliau konsumsi secara berlebihan dan di waktu yang salah. Kejadian ini membuka mata saya lebih lebar lagi tentang betapa pentingnya edukasi mengenai konsumsi vitamin. Dan saya akan bagikan pengalaman berharga ini di video kali ini. Sebagai dokter, saya harus ingatkan, ada 5 jenis vitamin yang bisa memicu stroke saat tidur. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa vitamin yang seharusnya menyehatkan justru berubah? Jawabannya terletak pada dosis, waktu konsumsi, dan interaksinya dengan kondisi tubuh atau obat-obatan lain yang mungkin Anda minum. Tubuh kita memang membutuhkan vitamin untuk berbagai fungsi vital. Tapi, ada batas aman yang perlu diperhatikan. Apalagi bagi para lansia, metabolisme tubuh cenderung melambat seiring bertambahnya usia, sehingga penyerapan dan pembuangan zat tertentu juga ikut berubah. Ini berarti, dosis yang mungkin aman untuk orang muda bisa jadi berlebihan dan justru beracun bagi lansia. Video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda agar tidak minum vitamin sama sekali. Justru sebaliknya, saya ingin Anda tahu mana yang aman dan mana yang tidak, agar Anda bisa menjaga kesehatan otak dan tubuh tanpa risiko yang tidak perlu. Pemahaman ini sangat krusial demi kesehatan jangka panjang Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Vitamin E sering dipuja sebagai antioksidan super yang melindungi jantung dan sel-sel tubuh dari kerusakan. Banyak dari kita mengonsumsinya dengan harapan dapat menjaga kesehatan organ vital, termasuk otak. Namun, di balik reputasinya yang baik, tersimpan potensi bahaya yang jarang disadari, terutama bagi lansia. Masalah muncul ketika vitamin E dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi, jauh melampaui kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan harian lansia untuk vitamin E sebenarnya hanya sekitar 22 IU, atau setara dengan 15 mg. Jumlah yang bisa dengan mudah kita dapatkan dari makanan sehari-hari, seperti kekeng-kekongen, biji-bijian, atau minyak nabati. Sayangnya, banyak suplemen vitamin E yang beredar di pasaran mengandung dosis ratusan bahkan ribuan IU, yang jauh melebihi anjuran. Dosis tinggi vitamin E, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, seperti warfarin atau aspirin, bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Vitamin E memiliki sifat pengencer darah ringan. Ketika dikombinasikan dengan obat pengencer darah, efeknya bisa berlipat ganda, meningkatkan risiko pendarahan, termasuk pendarahan di otak. Pendarahan otak ini, jika terjadi saat Anda tidur, bisa berakibat fatal
karena tidak terdeteksi segera. Saya pernah menangani seorang kakek berusia 75 tahun yang rutin minum warfarin. Karena ingin lebih sehat, beliau juga mengonsumsi suplemen vitamin E, dosis 400 IU setiap hari tanpa sepengetahuan kami. Suatu malam, beliau jatuh saat ingin ke kamar mandi dan tidak bisa bangun. Ternyata, beliau mengalami pendarahan otak ringan. Beruntung keluarga segera membawa ke rumah sakit, sehingga bisa tertolong. Kejadian ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Apalagi jika Anda sedang minum obat pengencer darah, jangan anggap sepele hanya vitamin-vitamin B6 atau pyridoxine. Sering dipromosikan sebagai vitamin yang dapat meningkatkan energi, memperbaiki mood, dan menjaga fungsi otak. Banyak lansia mengonsumsinya untuk mengatasi kelelahan atau masalah saraf ringan, dengan harapan bisa tetap aktif dan produktif di usia senja. Namun, seperti halnya vitamin lain yang larut dalam air, bukan berarti vitamin B6 bisa dikonsumsi tanpa batas. Meskipun tubuh dapat mengeluarkan kelebihan vitamin B6 melalui urin, jika dosis yang masuk terlalu tinggi secara terus-menerus, tubuh akan kesulitan mengeluarkannya. Batas atas aman untuk vitamin B6 bagi lansia adalah 100 mg per hari. Namun, kebutuhan harian yang sebenarnya jauh lebih kecil, hanya sekitar 1,5 sampai 1,7 mg, yang sangat mudah didapatkan dari makanan seperti pisang, kentang, atau daging ayam. Dosis besar dan penggunaan jangka panjang vitamin B6 dapat merusak sistem saraf perifer, kondisi yang dikenal sebagai neuropati. Ini terjadi karena kelebihan vitamin B6 akan menumpuk di tubuh dan mengganggu metabolisme normal, merusak lapisan pelindung saraf. Gejalanya bisa berupa mati rasa, kesemutan, nyeri, atau bahkan kelemahan pada tangan dan kaki, yang pada akhirnya bisa mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko jatuh. Bayangkan saja, saraf-saraf Anda seperti kabel listrik yang diselimuti. Isolasi. Kelebihan vitamin B6 ini ibarat merusak isolasi kabel tersebut, membuat aliran listrik impuls saraf terganggu. Saya punya pasien, seorang ibu berusia 70 tahun, yang mengeluh kesemutan dan rasa kebas di kaki. Setelah ditelusuri, ternyata beliau rutin minum suplemen vitamin B kompleks dosis tinggi selama bertahan-tahan karena merasa lebih bertenaga. Setelah dosis vitamin B6-nya dikurangi drastis dan diganti dengan asupan makanan alami, perlahan gejala neuropatinya membaik. Ini membuktikan, tidak semua yang disebut vitamin selalu baik jika dosisnya berlebihan. Vitamin A adalah vitamin yang sangat penting untuk kesehatan mata, fungsi kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ini berarti tidak seperti vitamin B atau C yang larut dalam air dan mudah dikeluarkan tubuh. Vitamin A akan disimpan di dalam tubuh, terutama di hati. Masalah muncul ketika vitamin A dikonsumsi secara berlebihan, apalagi bagi lansia yang fungsi metabolismenya, terutama hati, cenderung menurun. Penumpukan vitamin A yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi yang disebut toksisitas vitamin A atau hipervitaminosis. Kondisi ini bisa sangat serius dan berdampak pada berbagai organ, termasuk otak. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah peningkatan tekanan dalam cairan otak, kondisi yang disebut pseudotumor cerebri atau hipertensi intrakranial idiopatik. Gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, atau bahkan kebutaan permanen, serta mual dan muntah. Jika kondisi ini terjadi saat tidur, Anda mungkin akan terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa, atau bahkan gangguan penglihatan yang tiba-tiba. Batas aman untuk konsumsi vitamin A bagi lansia adalah sekitar 2.500 sampai 3.000 IU per hari. Padahal banyak suplemen di pasaran yang mengandung dosis jauh lebih tinggi. Saya pernah melihat kasus seorang kakek berusia 72 tahun yang tiba-tiba mengalami kebutaan pada satu matanya. Setelah serangkaian pemeriksaan, kami menemukan kadar vitamin A dalam darahnya sangat tinggi. Ternyata, beliau rajin minum suplemen minyak ikan dan multivitamin, yang keduanya mengandung vitamin A, dosis tinggi setiap hari. Untungnya, setelah konsumsi, suplemen dihentikan, perlahan penglihatannya membaik, meskipun tidak sepenuhnya pulih. Kasus ini menunjukkan bahwa vitamin A, meski esensial, bisa menjadi racun jika dosisnya tidak terkontrol. Niacin,
atau vitamin B3, dikenal luas sebagai vitamin yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida dalam darah, serta meningkatkan kolesterol baik HDL. Karena manfaatnya ini, banyak lansia yang diresepkan atau memilih mengonsumsi suplemen niacin untuk menjaga kesehatan jantung mereka. Namun, yang seringkali tidak disadari adalah bahwa dosis tinggi niacin, terutama yang digunakan untuk tujuan pengobatan kolesterol, bisa memiliki efek samping yang signifikan dan berpotensi berbahaya, terutama bagi sistem kardiovaskular. Salah satu efek samping yang paling umum adalah niacin flush, yaitu sensasi panas, kemerahan, gatal, atau kesemutan pada kulit. Meskipun ini umumnya tidak berbahaya, efek yang lebih serius adalah potensi lonjakan tekanan darah tiba-tiba. Lonjakan tekanan darah yang mendadak ini, terutama pada lansia, yang mungkin sudah memiliki kondisi pembuluh darah yang kurang elastis atau riwayat tekanan darah tinggi, dapat memicu terjadinya stroke ringan atau yang dikenal dengan transient ischemic attack TIA. Niacin juga dapat mempengaruhi irama jantung pada beberapa individu. Kebutuhan harian niacin bagi lansia hanya sekitar 14–20 mg. Sementara suplemen yang digunakan untuk kolesterol bisa mengandung 500 mg, bahkan sampai 2000 mg. Dosis setinggi ini harus berada di bawah pengawasan ketat dokter. Saya memiliki seorang pasien, seorang ibu berusia 70 tahun, yang mengeluh sering pusing dan hampir pingsan di malam hari. Beliau rutin minum niacin dosis tinggi untuk kolesterol. Setelah kami periksa, tekanan darah beliau cenderung melonjak di malam hari, bertepatan dengan waktu beliau minum niacin. Kami kemudian menyesuaikan dosis dan waktu minum niacin beliau. Setelah penyesuaian, keluhan pusingnya menghilang dan tekanan darahnya lebih stabil. Ini adalah contoh klasik bagaimana interaksi antara suplemen dan respons tubuh bisa berdampak signifikan pada kesehatan, bahkan saat kita tidur. Vitamin D adalah vitamin krusial yang perannya jauh melampaui kesehatan tulang. Vitamin D juga sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh, fungsi otot, dan bahkan kesehatan jantung. Banyak lansia mengonsumsi suplemen vitamin D karena kekhawatiran akan kekurangan vitamin ini, terutama jika kurang terpapar sinar matahari. Namun, sama seperti vitamin larut lemak lainnya, vitamin D dapat menumpuk di dalam tubuh jika dikonsumsi berlebih. Dosis tinggi vitamin D, terutama jika diminum di malam hari sebelum tidur, bisa secara tidak langsung meningkatkan risiko stroke saat Anda terlelap. Bagaimana bisa? Ketika kita mengonsumsi vitamin D dosis tinggi, terutama di malam hari, kadar kalsium dalam darah bisa melonjak. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, dan jika kalsium yang diserap terlalu banyak, ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalsemia, kadar kalsium darah tinggi. Kadar kalsium yang tinggi ini dapat membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku, yang pada gilirannya bisa mengganggu regulasi tekanan darah dan menyebabkan tekanan darah tidak stabil saat tidur. Fluktuasi tekanan darah yang drastis di malam hari adalah salah satu faktor risiko stroke yang penting. Dosis yang dianjurkan untuk vitamin D pada lansia umumnya tidak lebih dari 2000 IU per hari, kecuali atas anjuran dan pengawasan dokter yang ketat. Jika Anda punya kondisi kesehatan tertentu, dosis ini bisa bervariasi. Saya pernah merawat seorang bapak berusia 69 tahun yang mengalami serangan stroke ringan di malam hari. Beliau tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Setelah ditelusuri, beliau rutin mengonsumsi vitamin D 5000 IU setiap malam. Setelah dosis vitamin D dikurangi dan waktu minumnya diganti ke pagi hari, kondisi beliau membaik dan risiko stroke di malam hari dapat diminimalisir. Ini adalah bukti nyata bahwa waktu dan dosis sangat menentukan manfaat atau bahaya suatu vitamin. Melihat berbagai potensi bahaya ini, lantas apakah kita tidak boleh mengonsumsi vitamin sama sekali? Tentu saja tidak. Vitamin tetap penting. Kunci adalah bijak dalam mengonsumsi, mendahulukan sumber alami, dan selalu berkonsultasi, solusi dan saran. Pentingnya makanan alami daripada bergantung pada suplemen. Prioritaskan asupan vitamin dari makanan utuh dan alami. Tubuh kita dirancang untuk menyerap nutrisi dari makanan secara optimal. Misalnya, untuk vitamin E, Anda bisa mengonsumsi 1 sendok makan minyak gandum atau segenggam kacang almond. Untuk vitamin B6, pisang ukuran sedang atau 1 porsi dada ayam sudah cukup memenuhi kebutuhan harian Anda. Vitamin A bisa didapatkan dari wortel,
ubi jalar, atau bayam. Niacin ada di ikan tuna atau ayam, dan vitamin D bisa dari ikan berlemak seperti salmon, atau paparan sinar matahari pagi, selama 10-15 menit, tanpa tabir surya. Dosis tepat. Jika Anda memang memerlukan suplemen, pastikan dosisnya sesuai dengan kebutuhan harian Anda dan tidak berlebihan. Selalu perhatikan label, dan jangan ragu untuk bertanya kepada apoteker atau dokter. Untuk lansia, saya sangat menyarankan untuk tidak mengonsumsi suplemen dosis tinggi tanpa pengawasan medis. Waktu konsumsi. Perhatikan waktu konsumsi vitamin. Vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, dan K sebaiknya diminum setelah makan untuk penyerapan optimal. Untuk vitamin D, disarankan diminum di pagi hari, bukan malam hari. Untuk menghindari potensi gangguan tidur dan fluktuasi kalsium, konsultasi dokter. Ini adalah poin terpenting. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, sedang mengonsumsi obat-obatan, terutama pengencer darah, obat jantung, atau obat tekanan darah, atau tidak yakin dengan kebutuhan vitamin Anda, wajib berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat membantu mengevaluasi kebutuhan spesifik Anda dan memberikan rekomendasi yang aman dan efektif. Jangan pernah berasumsi bahwa lebih banyak, lebih baik dalam hal vitamin. Jadi, Bapak dan Ibu, di balik klaim kesehatan yang sering kita dengar, beberapa vitamin populer seperti vitamin E, B6, A, niacin, dan D bisa menjadi pedang bermata dua jika dikonsumsi sembarangan. Konsumsi dosis tinggi, apalagi tanpa pengawasan dokter dan di waktu yang salah, berpotensi memicu masalah serius seperti pendarahan otak, kerusakan saraf, toksisitas, lonjakan tekanan darah, hingga meningkatkan risiko stroke saat Anda terlelap. Kisah Ibu Nurul dan pasien-pasien saya lainnya adalah pengingat bahwa hal sepele seperti suplemen vitamin bisa memberikan dampak luar biasa, baik positif jika tepat, maupun negatif jika salah. Kebutuhan nutrisi terbaik selalu berasal dari makanan utuh dan alami. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang. Jangan sampai niat baik untuk menjaga kesehatan justru berbalik menjadi bumerang. Selalu bijak dalam memilih dan mengonsumsi apa pun yang masuk ke dalam tubuh Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda termasuk salah satu yang rutin mengonsumsi vitamin-vitamin ini tanpa konsultasi? Setelah menonton video ini, saya harap Anda menjadi lebih sadar dan bijak. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang bisa membahayakan diri kita. Mulai sekarang, fokuslah pada pola makan sehat dan seimbang. Dan jangan ragu untuk berbicara dengan dokter tentang suplemen yang Anda konsumsi. Ajak juga teman-teman lansia Anda untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini kepada keluarga dan kerabat, agar kita semua bisa hidup sehat dan terhindar dari risiko stroke yang mengintai. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia untuk mendapatkan lebih banyak ilmu bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay hot!